Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak wa fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadzal liqa'il mubarak wa fi hadhil munasabatil mubarakatis saminatis sa'idah. Allahumma salli wa sallim وبارك وعظم على سيدنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, tutuhak masyarakat, wabil khusus yang ikut berhadir bersama kita, Ayahanda Penghulu. Alhamdulillah setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun kada kesini, alhamdulillah bisa ketemu Sidin lagi nih. Kita doakan Sidin panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat. Dan tokoh-tokoh yang lain, wabil khusus Bapak Kepala Desa Pembekal. Alhamdulillah, mungkin sudah berapa tahun ini? 3 tahun Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, kita doakan para tokoh-tokoh masyarakat kita, tutuhak masyarakat kita. Kalau ada tokoh, siapa yang bimbing kampung kita ini? Maka kita banyak berhutang jasa lawan sidin-sidin seberataan ini. Kita doakan, kita nggak bisa balas apa-apa. Kita hanya bisa mendoakan semoga para tutuhak masyarakat kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita doakan panjang umur seberataan dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berarti menjemput, menggapai, mengambil banyak barokah yang akan bisa kita bawa pulang balik ke rumah untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Pian jauh-jauh datang ke sini, jangan dikira bulik pian dengan tangan kosong, gak ada pahala, gak ada barokah, kada. Hadirnya kita di majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti kita menghadiri taman daripada taman-taman surganya Allah. Kita menghadiri majelis Maulidur Rasul seperti ini sama seperti kita menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menghadiri majelis Maulid seperti ini kecuali orang itu di hatinya ada cinta. Cinta inilah yang akan menjadi magnet, yang akan menarik segala keberkahan, menarik segala kebaikan, menarik segala apa-apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mana mereka berbahagia, himung bahagia atas kelahiran manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bahagia. Bahagianya kita atas kelahiran Nabi, maka bahagianya kita itu akan menjadi sebab Allah akan bahagiakan kita dunia sampai nanti di surganya Allah. Amin. Maka bahagia yang seperti ini jangan hanya setahun sekali. Bahagia atas kelahiran Nabi jangan hanya setahun sekali. Gara-gara kita datang ke peringatan Maulid terus kita bahagia, iya, tapi esok ada bahagia. Jangan. Bahagianya kita atas kelahiran Nabi Muhammad, manusia termulia, nabi termulia, insan termulia, setiap saat agar kita dibahagiakan oleh Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab
Abu Lahab itu sudah dinas di Al-Quran, selama-lamanya dia celaka dan selama-lamanya di neraka Jahanam. Abu Lahab yang tidak lain adalah paman Nabi Muhammad, ini selama-lamanya di neraka Jahanam, selama-lamanya. Subhanallah, gara-gara dulu waktu Nabi Muhammad lahir, budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah menghabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya, wahai tuan, keponakan pian lahir. Keponakan pian lahir, anaknya dan sanak pian yang namanya Abdullah itu lahir. Itu lo lahir, keponakan pian lahir, belum ada ngaran, karena baru lahir. Akhirnya apa? Mendengar bahwasanya keponakannya yaitu putra Abdullah. Abdullah itu saudaranya Abu Lahab. Sayyidina Abdullah, abahnya Rasulullah. Abu Lahab himung, Abu Lahab bahagia. Saking bahagianya, saat itu juga budak ini yang menghabarkan atas kelahiran Nabi Muhammad langsung dibebaskan sama Abu Lahab. Wahai Thuwaibah, budaknya namanya Thuwaibah. Wahai Thuwaibah, mulai sekarang engkau aku bebaskan. Itu bentuk syukurnya Abu Lahab mendengar kabar keponakannya lahir, budaknya dimerdekakan. Padahal Thuwaibah ini salah satu budak terbaiknya Abu Lahab. Jadi budak itu kayak kita diisi hewan. Hewan apa? Misalkan pian punya hadangan kah, punya sapi kah, punya kambing kah. Ini termasuk yang terbaik. Karena budak itu kayak hewan. Kadang dibawa ke pasar, diperjualbelikan. Zaman dulu sebelum adanya Islam. Ini Thuwaibah ini budak terbaik. Thuwaibah ini bukan budak-budak biasa. Ibaratnya bukan pekerja biasa. Kok misalkan ini buruh yang istimewa. Kok misalkan ini kuli yang istimewa. Kok misalkan ini pembantu yang istimewa. Kok misalkan ini pesuruh yang istimewa. Tapi Abu Lahab saking bahagianya, saking himungnya mendengar ponakannya lahir yang tidak lain adalah Nabi Muhammad, Thuwaibah langsung dimerdekakan. Kada pikir-pikir lagi berapa ratus juta ini harganya Thuwaibah. Atau mungkin berapa puluh juta ini harga Thuwaibah. Kada peduli. Yang penting aku senang, aku bahagia, aku himung atas kelahiran keponakan tercinta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ketika Nabi Muhammad besar, Abu Lahab jadi musuh terberat. Yang penting bahagia dulu nih. Yang penting himungnya dulu, bahagianya dulu, senangnya dulu. Dengan sebab senang yang sehari itu saja. Rasulullah lahir hari apa? Hari apa? Ahad. Ahad kah Senin? Senin kah Ahad? Subuh Senin. Jadi ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan mendekati subuh. Jadi masih sudah Senin ya kan? Senin tanggal berapa? 12. Bulan apa? Ya bulan Maulid. Masa bulan Februari? Bulan Rabiul Awal, bukan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Karena Hijriah belum ada. Ulun kada mau menyambat Masehi. Tahun gajah. Karena bertepatan dengan itu Raja Abraha menyerang Ka'bah. Maka dikatakan bawa gajah. Makanya tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Gara-gara Abu Lahab senang sehari itu aja. Tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal, dikatakan Robi karena musim semi. Karena Robi musim semi yang pertama itu namanya Rabiul Awal. Tahun gajah. Gara-gara senang sehari loh padahal. Sehari merasa senang. Himung Sidin. Himung ini. Atas kelahiran Sidin yang mulia yaitu Nabi Muhammad, ini Abu Lahab senang. Subhanallah, senang sehari. Akhirnya dengan sebab senangnya atas kelahiran Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab di neraka sana diringankan siksaannya oleh Allah gara-gara senang itu. Kalau yang senang sehari saja dia bisa mendapatkan keringanan siksa di neraka, apalagi kita yang setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun senang, bahagia, bangga menjadi umat Nabi Muhammad atas kelahiran Nabi Muhammad,
dan Allah kasih kita nikmat sebagai umat Nabi Muhammad, kita bahagia, maka apa yang akan didapatkan oleh orang yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu dia bahagia, dia senang atas wujudnya Nabi Muhammad, atas zahirnya Nabi Muhammad, atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan semoga kita semuanya berkat bahagianya kita atas kelahiran Nabi, semoga Allah bahagiakan kita di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita mendapatkan kebahagiaan, nanti barokahnya banyak. Ini air, kan banyak nih air nih. Disebutkan di salah satu kitab namanya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi Sayyidi Waladi Adam. Karangan Al-Imam An-Nabhani. Beliau menukil di situ ada perkataan salah seorang ulama bahwasanya air, makanankah, bahkan apa uyah, garam, itu kalau dibacakan maulid, tadi sudah kita baca maulid Simtud Duror, maka itu nanti akan ada berkahnya ini. Maka ini jangan ditinggal di masjid ini. Ya, jangan ditinggal, kalau perlu bawa bulik. Kalau perlu bawa yang ada setiap hadir maulid, bawa ini nih. Kemudian dibuka biar berkahnya masuk. Niatkan bahwasanya di majelis ini banyak nih, lagi banyak Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Jadi jangan sampai kita nggak mendapatkan, harus dapat. Anak-anak kita yang di rumah, bini kita di rumah, tergantung keyakinan kita. Semakin yakin, semakin kuat barokahnya, semakin kuat keimanannya, keyakinan kita, maka semakin banyak keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Bahkan duit kadang di sebagian daerah ada pohon duit. Suah melihat ya. Ulun kalau ngisi di daerah Balikpapan, orang Bugis mereka itu bikin pohon duit. Cuma sayangnya duitnya cuma 2 ribuan. Coba 100 ribuan ulun mau juga tuh. Kadang ada yang 5 ribu, ada 10 ribu gitu ya. Itu subhanallah. Ya. Itu ada makalah ulama juga. Kalau duit itu kita tidaklah seseorang membaca maulid kemudian di situ ada duit. Kalau di kitab duit dirham. Tapi sekarang dirham kadang adanya rupiah. Ya sudah, kalau duit itu dibacakan maulid, maka duit itu nanti akan berkah. Kalau dikumpulkan sama duit-duit yang lain, maka yang lain akan taumpat berkah. Dan orang yang punya duit ini, insya Allah nggak akan miskin. Artinya miskin itu kurang, nggak ada waktu perlu kedada itu. Insya Allah kalau perlu ada, setiap perlu ada. Hendak nukar motor ada, hendak maulah rumah ada. Rumah sudah jadi, maulah rumah sarang walet ada. Hendak nambah bini ada, tapi kada wani. Sama aja. Itu cukup ngarannya ya kan? Nyaman kalau cukup. Makanya ulun setelah baca kitab itu, kalau ngisi-ngisi gini bawa duit ulun. Nah, bawa duit ya kan? Bawa duit kada? Kada. Ya. Kurang beruntung. Niat. Jadi niat nanti nyampe rumah ulun bayarkan tukang. Tapi ada ini yang ini kada, nanti kumpulkan gasan bayar tukang. Nah ini gasan bayar bahan bangunan, ini lagi bangun ya kan. Jadi berkah. Karena Maulidur Rasul ini yang baca dapat keberkahan, yang mendengarkan dapat keberkahan, masjid ini dapat keberkahan, tempat ini dapat keberkahan, bahkan sekampungan dapat keberkahan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan. Ada orang bertakun. Kenapa sih Ustaz? Kok kita harus merayakan kayak ini sampai menyembelih hadangan, menyembelih sapi? Buat apa kita membesar-besarkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, buat apa? Kenapa kita harus besar-besaran? Kita harus mengadakan perayaan hari kelahiran manusia ini. Kenapa? Jawabannya karena ini manusia yang istimewa. Masa kalah sama Abu Lahab? Pian sama Abu Lahab mulia siapa? Kada beneran ngomong nih. Mulia siapa? Kalau sekarang mulia pian. Tapi belum tahu nanti pian matinya kayak apa.
Kalau saat ini ya, kita lebih mulia daripada Abu Lahab. Karena dia jelas-jelas di neraka. Kita sekarang di masjid. Berarti mulia kita. Tapi hati-hati, takutnya pian kena mati terkumpul lawan dia gitu. Maka jaga nih. Jaga, jangan sampai sekarang kita kumpul di masjid jadi orang beriman, mati harus beriman. Agar kita tetap lebih mulia daripada orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kenapa merayakan bahagia, merayakan terus sampai habis-habisan. Jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab bukan hanya senang, tapi dia berkorban. Sampai mengorbankan salah satu budak terbaiknya yang harganya mungkin kalau diuangkan uang sekarang itu mungkin puluhan atau mungkin lebih 100 juta. Loh, budak itu mahal, kalau yang bagus mahal. Itu bukan hanya jutaan, bisa puluhan, bisa ratusan. Maka ini Abu Lahab bukan hanya senang, tapi dia juga wujud kesenangan itu dia luapkan dengan apa? Dengan mengeluarkan, mengorbankan apa yang dia sukai, apa yang berat pada dirinya. Sebenarnya berat melepas budaknya ini, tapi dia lepas, dia bebaskan, yang penting bahagia. Subhanallah. Maka kita, kenapa kita harus seperti ini? Karena manusia yang sedang kita rayakan maulidnya ini istimewanya luar biasa. Coba biar nanti buka-buka Al-Quran, terjemahan Al-Quran, cari dari surat Al-Fatihah sampai walam yakullahu kufan ahad, sampai apa namanya surat An-Nas. Pian cari di terjemahan, kalau pian kada paham bahasa Arabnya cari di terjemahan. Mana ada Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak, memuji budi pekerti, memuji apa namanya adab seorang nabi, seorang rasul atau seorang makhluk kecuali pujian beliau Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah nabi yang dipuji akhlaknya oleh Allah selain nabi, selain Rasulullah? Adakah Rasul yang dipuji akhlaknya oleh Allah selain Rasulullah? Tidak ada. Maka Allah hanya satu kali mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Allah tidak mengatakan sungguh engkau ini berada di akhlak yang baik, kada. Sungguh engkau ini berada di akhlak yang apa namanya istimewa, kada. Tapi menggunakan bahasa azim yang berarti agung, sangat agung. Sangat agung. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang agung, yang sangat agung, sangat agung. Berarti nggak ada akhlak yang lebih agung, akhlak yang lebih indah, akhlak yang lebih mulia, akhlak yang lebih istimewa daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saking baiknya akhlak Nabi Muhammad, Sidin ini sampai musuh aja mengakui Rasulullah ini adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Sampai-sampai pada suatu ketika ada tawanan dari musuh tertawan. Ya, tertawan akhirnya dia diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setiap Rasulullah hendak sholat disinggahi ini tawanan. Kayak apa kabar pian? Baik. Jawabannya sinis. Baik. Sebagaimana engkau lihat. Padahal Rasulullah nanyanya pelan-pelan, lembut. Kayak apa kabar pian? Ini jawabnya sinis. Baik, sebagaimana engkau lihat. Masya Allah. Datang lagi esoknya ditanya kayak itu lagi. Datang lagi kayak itu lagi. Akhirnya ketiga kali kata Rasulullah, atliquh. Atliquh. Sudah lepaskan ini tawanan. Lepaskan. Lepaskan. Disuruh melepaskan. Loh, ini padahal tawanan. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini asir. Ini tawanan. Kayak apa kita lepaskan? Sudah bebaskan. Bebaskan. Rasulullah sambil senyum, membebaskan, ikhlas, bebaskan ini. Subhanallah. Akhirnya tawanan ini ketika dibebaskan langsung meneteskan air mata.
Dalam hatinya dia ini kalau sudah ketahuan umat Islam pasti akan disiksa, pasti akan dihinakan, pasti akan diremehkan, bahkan bisa dibunuh. Apalagi dia sikapnya kurang baik, setiap ditanya dia sinis, ditanya lembut jawabnya kasar, pasti akan dibunuh di akhirnya. Tapi ternyata malah dibebaskan. Bahkan selama beberapa hari ditawan, Rasulullah setiap kali bertemu dengan tawanan ini nanti pesan sama sahabat, ini sudah makan belum? Kayak apa makannya? Kayak apa keperluannya? Ayo cukupi keperluannya. Jadi ini tawanan diikat beberapa hari melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat budi pekerti Nabi Muhammad, melihat adab Nabi Muhammad, melihat kasih sayang Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad kepada sahabat kayak apa? Perhatian Nabi Muhammad kepada sahabat, bahkan perhatian Nabi kepada dirinya kayak apa. Ini padahal tawanan. Subhanallah, perhatiannya luar biasa. Akhirnya setelah berapa hari melihat seperti itu, dilepaskan, akhirnya ngomong, ya Rasulullah, ishhad, saksikan wahai Nabi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Akhirnya nyari sumber air mandi. Setelah mandi bersih, sudah ganti baju, kemudian bersih, datang kepada Nabi Muhammad. Ngomong dengan ucapan yang membuat para sahabat semuanya tercengang, kagum dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan kagum dengan keimanan yang langsung Allah berikan kepada si tawanan ini. Apa kata tawanan ini? Wahai Muhammad, dulu tidak ada kota yang lebih aku benci daripada kotamu ini, yaitu kota Madinah. Tapi sekarang tidak ada kota yang lebih aku cintai daripada kotamu, yaitu kota Madinah. Masya Allah. Yang kedua, dulu tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekarang tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu, yaitu agama Islam. Yang ketiga, dulu wahai Muhammad, tidak ada muka yang lebih aku benci daripada mukamu. Sekarang tidak ada wajah, tidak ada muka yang lebih aku cintai daripada wajahmu ya Rasulullah. Masya Allah, itu sahabat pada Masya Allah, luar biasa. Itu kalau Allah sudah membolak-balikkan hati, yang paginya kafir, maka sorenya bisa langsung beriman. Yang paginya benci, sorenya bisa langsung cinta. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kita bisa bergamatan meniru akhlak Nabi Muhammad. Terutama apa? Memaafkan kesalahan orang. Sedih hari ini, kapan? Tadi malam ya. Ini peristiwa yang luar biasa menurut ulun ini. Lebih 100 orang tewas, wafat. Semoga ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Supporter, paham supporter? Pendukung antara Persebaya dengan Persema Malang. Tanding di stadion di Malang, kemudian ribut ini. Masya Allah, yang mati nggak sedikit, 100 orang lebih. Kalau 100 orang ini mati ketika di Arafah, mati ketika di Mina, waktu haji semalam tuh tahun berapa, yang orang berebut, akhirnya terinjek-injek, mati ketika melontar jumroh, insya Allah husnul khotimah. Lah ini mati di lapangan, kelahi, sesama supporter, kira-kira husnul khotimah kah atau apakah? Semoga husnul khotimah. Tidak boleh kita, oh itu mati yang buruk tuh, jangan. Ini muslim seberataan, ini umat Islam semuanya. Ini umat Islam, belum lagi yang dirawat di rumah sakit, belum lagi yang luka-luka. Kayak apa umat kayak ini kayak apa? Ulun tadi mendengar sedih, sedihnya luar biasa. Yang membuat ulun tambah sedih adalah memikirkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad. Kalau kita mati membela Nabi, kita mati membela agama, kita mati membela harga diri keluarga kita, ada harapan besar untuk mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Tapi kalau mati selain itu, kayak apa? Kayak apa? Padahal mereka sesama muslim, kayak apa? Tapi ingat,
kita jangan berprasangka buruk. Makanya ulun bilang semoga husnul khotimah semuanya. Husnul khotimah semuanya. Diampunkan dosa-dosanya semuanya. Dimaafkan semua kesalahannya semuanya. Tapi yang bikin kita prihatin, kenapa harus ribut hanya gara-gara bola? Kenapa kita umat Nabi Muhammad harus ada benci, harus ada dendam dengan sesama? Siapa yang sedih kalau kita musuh-musuhan? Siapa yang sedih kalau kita ini saling caci mencaci? Siapa yang sedih kalau kita saling pukul memukul? Siapa yang sedih kalau kita sampai mendengar bunuh-bunuhan seperti itu hanya gara-gara membela sesuatu yang kada perlu kita bela mati-matian? Siapa yang paling sedih? Rasulullah. Rasulullah itu maunya kita semuanya mati husnul khatimah. Rasulullah itu maunya kita mati masuk surga. Rasulullah itu maunya kita semuanya mati kubur kita taman daripada taman-taman surganya Allah. Tapi kalau kayak ini hidup kita, kita rela mati untuk selain Nabi Muhammad. Kita berkorban, berjuang, membela mati-matian untuk selain Nabi Muhammad. Kayak apa perasaan Nabi Muhammad? Kada ingatkah kita bagaimana perjuangan beliau untuk kita? Bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau, tangisan beliau, doa-doa beliau, harapan-harapan beliau. Masya Allah. Rasulullah kan manusia. Walaupun basyarun lakal basyar, manusia tapi kada seperti manusia biasa. Tapi sidinin manusia artinya bisa bahagia, bisa sedih, bisa bangga, bisa kecewa, bisa marah, bisa ketawa. Itu Rasulullah. Karena beliau ini manusia maka punya harapan, punya cita-cita. Apa cita-cita beliau? Jangan ada satupun dari umatku masuk neraka. Ini cita-cita beliau. Nah, terus kalau kita benci sama orang, berarti kita mengharap dia masuk surga atau masuk neraka? Coba dicek. Kalau pian musuh-musuhan sama orang, kira-kira pian pengennya orang ini musuh pian tuh masuk surga atau masuk neraka? Loh kok senyum? Jawab dengan jujur. Pengennya musuh kita itu musuh itu masuk surga kah masuk neraka? Neraka ya kan? Yang menjawab surga ini kayaknya ya daripada ulun sarik gitu ya. Yang ada pasti kalau mati, alhamdulillah mati. Kenapa kada dari dulu mati itu? Semoga masuk neraka yang paling dalam. Masya Allah. Kayak tahu neraka yang paling dalam pian. Padahal Rasulullah nggak pernah ngajarkan kayak itu. Rasulullah itu Masya Allah ada satu sunnah yang kalau kita amalkan itu, maka kita ini akan beruntung dunia sampai di akhirat. Apa itu? Setiap mau tidur itu dicari-cari siapa orang yang bermasalah dengan aku. Kalau di hati kita ada sarik sama orang, maafkan. Kalau di hati kita ada hasut sama orang, doakan. Ada iri sama orang, doakan. Misalkan sama-sama mau olah sarang walet, pas rumah, tahalat satu rumah. Ya, setiap hari nengok ke sana. Isi punya aku belum. Panas gitu ya. Baru isi sarang waletnya setahun, nukar motor, nukar mobil, panas lagi. Ini namanya apa itu? Namanya apa? Iri, hasut. Baik ada itu? Baik ada? Siapa yang ngomong baik ini? Kalau baik lanjutkan aja. Kalau ulun kada gitu ya. Coba kayak ini nih kita menyiksa diri kita seorang, bujur gak ada? Akhirnya kita malam itu orang itu santai, kumpul sama istrinya nyaman. Kita panas aja bawanya dada nih. Saking panasnya akhirnya uban banyak keluar. Ya Allah, gara-gara apa? Iri sama orang, hasut sama orang. Padahal Nabi Muhammad beliau mengatakan kalau kalian bisa tidur setiap malam atau tidur malam ini dengan tidak membawa rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, rasa ini, rasa itu yang kada baik di hati sama orang lain, lakukan, maka itu sangat baik untuk kalian. Jadi ada amalan sunnah yang Nabi mengatakan kalau kalian bisa
sebelum tidur memaafkan semua kesalahan orang, menghilangkan semua iri, hasud, dengki sama orang, lakukan. Maka itu sangat baik untuk kalian. Rasulullah mengatakan, maka itu sangat baik untuk kalian. Lakukan. Pahalanya luar biasa. Minimal hati kita kada panas. Melihat orang kita hasut sama orang, kok sarangnya rame, burungnya banyak, punya aku kada ada, satu aja kada. Maka doakan sambil melihat sana, ya Allah, banyaki burungnya orang itu. Banyaki waletnya orang itu. Pian tahu kada? Ketika kita mendoakan itu sarang walet, maka malaikat akan mengatakan amin. Qabul, qabul. Amin, semoga Allah ijabah. Walaka bimithil, dan bagi pian sama seperti yang pian doakan untuk saudara pian. Berarti kita pada hakikatnya bukan mendoakan orang, tapi kita mendoakan diri kita seorang. Bisa kada kira-kira? Berat kayak ini nih. Hah? Bisa kada kira-kira? Insya Allah bisa. Kalau kita mau, bisa. Makanya ulun lagi bangun pondok. Maka setiap kali ulun ini melihat, mendengar ada orang lagi bangun pondok, maka ulun doakan. Jadi malah kadang lupa ini doa untuk diri kita seorang. Udah cari setiap mendengar ada kawankah, siapakah bangun pondok, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun ini. Ya Allah kita doakan, ya Allah itu orang lagi bangun pondok, itu orang lagi bangun pesantren, itu orang lagi bangun madrasah, ya Allah mudahkan itu urusannya. Ya Allah kirimkan donatur-donatur yang bisa membantu mereka. Ya Allah berikan mereka kemudahan. Karena dengan kita mendoakan seperti itu, malaikat akan mengatakan amin. Dan bagimu sama seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Berat, tapi kalau kita membiasakan, memaksakan diri kita, kemudian kita terbiasa, maka nanti kita akan nyaman, mudah. Kita diisi usaha apa, warung kita sepi, warung orang rame, doakan tambah rame, maka Allah akan ramekan warung kita. Kita punya jabatan PNS misalkan, orang naik jabatan, jangan panas, doakan semoga naik lagi jabatannya. Maka malaikat akan mengatakan amin, dan bagi pian sama seperti apa yang pian doakan gasan saudara pian. Sama kalau pian merasa banyak dosa, kalau melihat orang-orang yang berbuat dosa, jangan didoakan buruk. Melihat orang bejudian di kampung, semoga mati semuanya. Jangan. Pian doakan semoga orang-orang yang judi itu, ya Allah, semuanya dapat hidayah. Ampuni dosa-dosa mereka, ampuni kesalahan mereka, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka mati, sedangkan dosa mereka masih banyak, ya Allah. Ampuni dosa mereka, maafkan kesalahan mereka. Ketika pian berdoa seperti itu, malaikat akan mengatakan amin, dan bagi pian sama seperti doa yang pian doakan gasan saudara pian. Akhirnya apa? Mereka diampuni dosanya sama Allah. Mereka dikasih hidayah sama Allah, tapi sebelum Allah mengkabulkan doa itu untuk mereka, Allah akan berikan untuk kita. Sehingga yang diampuni dosanya siapa? Kita. Yang dikasih hidayah siapa? Kita. Makanya setiap kali ulun berusaha, terus berusaha. Perjalanan dari Marindi ke sini kan banyak melihat macam-macam lah gitu. Melihat orang bibinian kada sengaja nih, bukan sengaja nih. Kada sengaja binian, kada berkerudung, wah dosa dah nih. Tapi kita kada meremehkan orang kayak itu. Doakan, ya Allah semoga perempuan tadi yang kada pakai kerudung, semoga Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk sehingga nanti bisa pakai kerudung. Melihat ada orang misalkan apa, pokok doakan aja. Bahkan mohon maaf nih, melihat ada gereja, kan ini hari Ahad, gereja rame. Tadi orang lewat gereja rame, itu apa itu? Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat di sini, ya kan? Mereka sembahyang, kita sembahyang, ya kan? Mereka ibadah, kita ibadah. Melihat gereja, apakah kita benci? Kada. Apakah kita sarik? Kada. Apakah kita meremehkan? Kada. Kita kada tahu iman. Kita kada tahu. Tadi sahabat tadi paginya benci, sorenya langsung cinta. Paginya kafir, sorenya langsung beriman. Melihat gereja sedang beribadah, ya Allah, berilah mereka semuanya hidayah. Berilah mereka semuanya hidayah. Beri mereka petunjuk, beri mereka hidayah, beri mereka taufik. Pokok doa kayak itu aja sudah. Ulun pernah satu pesawat, satu kursi, satu deretan sama pastor.
sama pastor, ngobrol dari Jakarta sampai ke Banjarmasin, ngobrol panjang lebar. Dalam hati ulun sedikit pun nggak ada merasa diri ulun lebih mulia daripada pastor ini. Kenapa? Belum tentu sekarang ulun kayak ini. Yang bisa menjamin ulun mati dalam keadaan Islam siapa yang bisa jamin? Pian bisa menjamin? Kalau bisa ulun bayar nah sekarang. Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Kadada. Mau guru kita kah? Mau siapa? Kadada yang bisa menjamin. Karena guru kita juga belum tentu mati dalam keadaan Islam. Maka kita harus tetap jaga dan doa agar kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketemu sama pastor, pas ulun duduk, pertama kali ulun mau ngajak ngomong, ngantuk kan, ngantuk. Sidin malah ngajak ngomong, akhirnya kagak jadi tidur. Ngobrol macam-macam, gara-gara mencium bau parfum ulun waktu itu ulun pakai gaharu. Jadi bau, wah ini kayaknya bau gaharu kata pastor ini. Ini kayaknya bau gaharu ini. Pian ustad kah? Kada, ulun santri ulun bilang. Akhirnya nanya-nanya tentang Islam. Nanya-nanya tentang Islam. Wallah dalam hati sedikit pun gak merasa diri ulun lebih mulia daripada pastor. Diri ulun lebih hebat daripada pastor. Yang ada dalam hati terus doa, ya Allah, ini orang, ini pendeta, ini pastor, dari tadi nanya tentang engkau ya Allah. Nanya tentang agamamu ya Allah. Nanya tentang Nabimu Muhammad ya Allah. Tolong ya Allah, kasih ini pastor hidayah. Pas sudah landing pesawat, mendarat, turun. Sebelum turun dia ngomong, Ustaz, salaman, doakan saya. Lu mau doakan saya? Dari tadi sudah saya doakan dalam hati. Masya Allah ini pastor baik ini kan. Coba, jadi Islam tuh seperti itu. Jangan kita duduk sama pastor, ngomong sama pramugari, Mbak, tolong Mbak pindah saya di situ aja. Ini najis ini. Kurang ajar, Islam gak ada ngajari kayak itu. Kada boleh kita ngomong kayak itu. Mereka saudara kita. Minimal sesama manusia ya kan. Kita apalagi bersosial masyarakat. Jaga hati. Agar kita ini nyaman. Dan kalau kita bisa mengamalkan sunnah yang tadi sebelum tidur kita maafkan semua kesalahan orang. Kada mau buruk sangka sama orang. Kada mau iri sama orang. Kada mau hasud sama orang. Yang ada malah mendoakan orang. Doakan orang, doakan orang, doakan orang. Maka Allah akan kabulkan semuanya untuk kita. Yang terakhir doakan orang. Kalau pian punya hutang maka cari kawan yang berisi hutang. Untuk apa? Doakan. Doakan. Abah Amin berisi hutang. Ini Pak Panitia ada hutang. Ulun punya hutang, ulun doakan ya Allah semoga Abah Amin dan Panitia semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Allah langsung mendengar, kemudian malaikat mengatakan amin, dan bagi pian sama seperti apa yang pian doakan gasan saudara pian. Pernah pian doakan orang lain hutangnya lunas? Ulun ngomong kayak ini orang komentar, Ustadz hutang seorang aja belum lunas. Doakan orang, ya Allah ini ulun kasih cara agar Allah melunaskan hutang kita. Doakan agar hutang orang banyak lunas. Makanya sering ulun sampaikan dalam ceramah, semoga yang hadir yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Loh itu doa, ulun doakan semuanya. Malaikat akan mengatakan amin, dan bagimu sama seperti apa yang pian doakan untuk saudaramu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Sidin gak pernah menyimpan yang namanya dendam. Kalau pian pernah mendengar Rasulullah itu kada mau melihat wajah seorang sahabat wanita yang dulunya kafir, yang pernah merobek dadanya paman Nabi dan sahabat Nabi yaitu Sayyidina Hamzah. Di perang Uhud, paman Nabi Sayyidina Hamzah itu ditombak sama seorang kulit hitam namanya Wahsy. Dan Hindun ini adalah tuannya Wahsy. Ini ketika sudah ketahuan Sayyidina Hamzah mati karena Sayyidina Hamzah yang membunuh abahnya Hindun namanya Utbah, pembesar orang-orang kafir Quraisy. Hindun melihat jasad Sayyidina Hamzah itu marah, engkau yang dulu bunuh abahku, wahai Wahsy. Padahal sudah mati Sayyidina Hamzah. Itu apa? Disuruh ngambil belati lading halus tuh, dirobek ini dada dari sini sampai
dirobek. Akhirnya apa? Diambil hatinya Sayyidina Hamzah. Diambil hatinya, dimakan mentah-mentah sama Hindun ini. Padahal ini jasad Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, sahabat Nabi, panglima kaum muslimin. Masya Allah, dimakan. Itu Rasulullah ketika melihat jasad pamannya tercabik-cabik seperti itu, Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Sedih. Sampai-sampai ketika Hindun dan Wahsy ini masuk Islam, Rasulullah itu mengatakan, sana pergi, aku nggak mau melihat wajah kalian. Ini bukan berarti Rasulullah dendam. Jangan kita punya sangkaan bahwasanya Nabi itu dendam sama Hindun sama Wahsy. Kada. Sidin itu kada bisa melihat wajah Hindun dan wajah Wahsy, karena kalau melihat wajah dua orang yang telah membunuh dan mencabik-cabik tubuhnya pamannya Nabi yaitu Sayyidina Hamzah, Sidin teringat pamannya. Kalau melihat muka Hindun, melihat wajah Sayyidina Hamzah. Kalau melihat wajah Wahsy, Rasulullah ingat sama Sayyidina Hamzah. Sampai-sampai Sayyidina Wahsy ini sedih. Kenapa Rasulullah kada mau melihat wajahku? Rasulullah belum memaafkanku kah? Bersedih luar biasa. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, bukan aku enggak memaafkanmu. Aku sudah memaafkanmu, bahkan Allah sudah memaafkanmu. Tapi aku nggak bisa melihat wajahmu, wahai Wahsy. Kenapa? Setiap aku melihatmu, aku teringat jasad pamanku Sayyidina Hamzah yang tercabik-cabik seperti itu. Ini bukan dendam Sidin, tapi apa? Teringat sama pamannya. Rasulullah nggak ada dendam di hatinya. Rasulullah nggak ada benci sama orang siapapun di hatinya. Yang ada Sidin itu kasih sayang kepada siapapun. Makanya sampai dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, pujian Allah untuk Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang dipuji seperti itu. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu sangat kasih dan sayang kepada seluruh umat Islam. Seluruh orang yang beriman dikasihi, disayangi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang sampai-sampai Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Yang terakhir, tidak ada satupun Nabi maupun Rasul yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Allah dan seluruh malaikatnya semuanya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Semua malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dari dulu, sekarang, sampai nanti hari kiamat, Allah dan seluruh malaikatnya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan dalam Al-Quran, ini ayat semuanya hafal. Ayo dibaca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Masya Allah. Sesungguhnya seluruh malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian, bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, perintah Allah. Allah enggak hanya merintah, tapi Allah bersolawat dulu. Allah menyuruh seluruh malaikatnya bersolawat dulu, baru Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusia teristimewa, kedada orang yang disolawati oleh Allah dan seluruh malaikatnya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kecuali Habibuna, kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo semuanya, setiap melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, kada harus yang ibadah, pian menyingkirkan ada duri di jalan,
pian sedekah 50.000 kah, 1.000 kah? Setiap kebaikan yang kita lakukan, niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Pokok apapun kebaikan yang kita lakukan, niatkan untuk semuanya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan semoga Nabi Muhammad senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Kayak hari ini kita berkumpul di masjid apa ini? Nurul Huda. Masjid Nurul Huda. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga Rasulullah senang dengan apa yang kita lakukan. Semoga Rasulullah bahagia dengan apa yang kita lakukan. Semoga Rasulullah himung dengan apa yang kita lakukan. Rasulullah senang, Rasulullah bahagia. Sehingga nanti di hari kiamat, ketika kita takut, kita was-was, kita khawatir dengan padang mahsyar yang sangat dahsyat, semoga Rasulullah SAW akan mensyafaati kita semuanya, orang tua kita semuanya, abah mama kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga bersama Nabi Muhammad, mendapat melihat wajah indah Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya tidak dihalangkan oleh Allah, tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi mithl hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita tutup dengan baca sholawat. Dan ulun mengajak pian semuanya, selain tadi kita niat semua kebaikan, pokok jangan lupa setiap mau melakukan kebaikan, ingat Nabi Muhammad. Niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, dan ayo perbanyak ingat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca sholawat, maka kita akan dikenal oleh Nabi, karena nanti akan disetorkan. Ini fulan bin fulan dari Jango baca sholawat ya Rasulullah. Maka Rasulullah tahu tuh, di Jango ada orang namanya fulan bin fulan, ya, baca sholawat kepada Sidin. Maka Sidin doa minta sama Allah, Allahumma sholli ala fulan bin fulan dari Jango. Nah, disebut tuh, kalau warga Jango banyak yang baca sholawat, maka Jango ini dikenal oleh Nabi Muhammad. Dikenal oleh Nabi Muhammad. Oh, kampung Jango, pelosok itu ya. Gak apa-apa pelosok, yang penting rajin baca sholawat. Semoga kita semuanya, terutama warga masyarakat Jango, semoga semuanya rajin baca sholawat. Amin. Pian jangan kalah sama santri-santri kami ini. Mereka ulun wajibkan, walaupun mungkin ada 1-2 anak yang kadang sampai 3.000. Setiap hari mereka tidak kurang baca sholawat dari 3.000 sholawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad 3.000. Semuanya, lelakian, binian, semuanya ulun wajibkan. Semuanya, semuanya, jangan kalah. Masa kalah sama kekanakan? Kok 3.000 Ustaz? Banyak. Kada banyak, itu sedikit. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad itu 1 detik. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad itu hanya 1 detik. 1 menit berarti minimal 50. Kalau 1 jam berarti berapa? 3.000. 3.000. Kan 1 menit 50. Kalau 60 kali 60 berarti 3.000. 1 jam pian bagi. Ba'da duhur 10 menit. Misalkan, nanti ba'da asar 10 menit, ba'da maghrib 10 menit, ba'da isya 10 menit, ba'da subuh 10 menit, sambil nurih. Berapa jam pian nurih? Jangan 10 menit. Nurih berapa? 2 jam, 1,5 jam. Ya sudah, itu pian nurih kerak. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Berapa ribu sholawat yang pian baca dalam 1 hari? Semakin kita banyak baca sholawat, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau dikenal, kadang mungkin nanti jauh dari Nabi Muhammad. Maka dari itu mari sama-sama baca sholawat semuanya. Kita baca sholawat, sama-sama baca sholawat. Dan sebelumnya ulun akhiri tausiah ulun ini dengan ucapan ulun mohon maaf sebesar-besarnya atas salah khilaf yang mungkin ulun sengaja maupun kada sengaja. Ulun minta halal, minta ridhonya pian-pian semuanya. Dan terima kasih Abah Amin telah mengundang ulun
sehingga ulun bisa silaturahmi kembali di Kampung Jango ini. Semoga kampung ini tambah berkah, kampung ini tambah melimpah ruah rizkinya. Semoga warga masyarakat Jango yang belum mau sembahyang, semoga Allah mudahkan untuk sembahyang semuanya. Yang belum mau ibadah, semoga Allah mudahkan untuk ibadah. Yang punya sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Dan semoga kalau ada masyarakat Jango wafat, tidak ada satupun masyarakat Jango yang meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafana salih min hadhihi qira'ah. Al-Fatihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji. Baca semuanya. Ya uhailal jud. Ayo baca semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji alamin ya uhailal jud wal amin. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasul, semuanya baca semuanya. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minal wi'aji wajhukal maymun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji. Ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Fajazakallahu khairan jazaa ya muniral kauni bil balaji kullu yawmin nar taji farajan rabbi ajil minka bil faraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Ahlu baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fa
الذاكر شبهوا بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام يا رسول الله رت العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي diangkat tangannya amin ya Allah amin diangkat tangannya amin ya Allah amin بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم يا رسول الله سلام يا رسول الله عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة الله تعالى وبركاته.